Pemirsa, bagaimanakah polisi akhirnya mengungkap kasus ini dan apa sebetulnya latar belakang atau motif dari kasus ini? Kami sudah tersambung dengan Kombes Pol Tatan Dirsan, Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Selamat sore, Pak Tatan. Selamat sore, Mbak. Pak Tatan, apa sebetulnya motif pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Medan ini, Pak? Terima kasih, Mbak. Jadi, alhamdulillah tadi pagi sudah kita rilis, sudah terungkap selama 40 hari dari kejadian, kemudian saksi yang diperiksa lebih kurang dari 50 orang, kemudian kita juga melibatkan lapor, kemudian kita juga melibatkan dalam hal ini Satreskrim Polrestabes Medan dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, di backup oleh Mabes Polri, dalam ini Cyber Mabes Polri dan Laboratorium Forensik. Dari hasil penyelidikan selama ini yang lebih kurang memakan waktu 40 hari dengan saksi yang cukup banyak, kemudian bukti-bukti yang telah dikumpulkan baik itu dari CCTV, keterangan saksi dan bukti-bukti yang ditemukan di TKP. Kemudian pada saat pemeriksaan yang berulang terhadap otak pelaku pembunuhan, kemudian didapat bukti-bukti bahwa pelakunya berjumlah 3 orang. Ya. Kemudian otak daripada pelaku pembunuhan tersebut adalah saudari ZH dengan merekrut 2 eksekutor. Mbak. Pak Tatan, jadi motifnya apa, Pak? Motif pembunuhannya? Iya, jadi dari hasil keterangan yang digali oleh penyidik, sering terjadinya percekcokan antara korban dengan pelaku, sehingga merasa tertekan, kemudian menemukan seseorang yang dianggap bisa menerima curhatannya atau keluh kesahnya, kemudian yang bersangkutan atau tersangka berniat untuk melakukan pembunuhan dan ditanggapi secara positif oleh salah satu tersangka berinisial JP. Nah, kemudian disusun rencana lebih kurang 3 atau 4 hari sebelum dilakukan pembunuhan. Dari percecokan yang sudah lama terjadi atau bagaimana, Pak? Ya, tadi sebelumnya juga disampaikan bahwa korban ada beberapa pekerjaan di luar dari pekerjaan beliau yang sebenarnya, dalam hal ini sebagai pegawai negeri. Namun pekerjaan yang tersebut tidak mengalami keuntungan, bahkan menjadi beban hutang. Otomatis dalam keluarga pasti kan ada terjadi percecokan, Mbak. Terjadi percecokan, kemudian si pelaku merasa tertekan, sehingga berkeluh kesahnya bukan kepada si korban, kepada orang lain. Kemudian timbul niat daripada si pelaku untuk melakukan pembunuhan dan direspon atau bersedia dibantu oleh para eksekutor yang direkrut oleh pelaku. Pak Tatan, benarkah ZH ini memiliki hubungan gelap, Pak, dengan JB? Untuk saat ini kami masih menggali, karena dari keterangan penyidik selama dilakukan pemeriksaan mereka berteman karena anak mereka bersekolah di satu tempat yang sama. Jadi pertemuannya itu pada saat mengantar sekolah, komunikasi, kemudian nyaman, nyambung, kemudian terjadilah kesepakatan seperti itu. Mereka mendeskripsikan hubungan mereka sebagai hubungan bersedia apa, Pak? daripada si. Jadi kan anak mereka ini kan satu sekolah. Jadi pada saat ketemu, pada saat mengantar di sekolah, mereka bertemu, berkomunikasi. Kemudian si pelaku, saudari ZH, curhat. Pertama cerita tentang situasi keluarga, kemudian berkembang tentang situasi dan kondisi, kemudian tercetus niat dia untuk melakukan pembunuhan. Disambung secara positif oleh inisial JP, kemudian disusunlah rencana untuk melakukan pembunuhan tersebut. Baik, nanti saya lanjutkan lagi, Pak Tatan.
Kami juga di sini sudah bergabung bersama dengan ada psikolog forensik, ada Mas Reza Indragiri. Mas Reza, tadi kalau kita dengar ya, apa yang disampaikan motif pembunuhan berdasarkan dari percecokan rumah tangga yang sering terjadi, kemudian juga ada beban utang, kemudian dari curhat yang bersambut, akhirnya terencana sebuah pembunuhan. Anda melihat kondisi psikologis yang bisa akhirnya mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan pembunuhan kepada orang yang terdekat itu apa saja? Sejujurnya saya masih tidak menangkap sungguh-sungguh konkret motif apa gitu. Bercampur baur antara muatan emosi yang negatif, bercampur baur dengan adanya kepentingan-kepentingan instrumental terkait dengan utang piutang dan seterusnya. Apakah juga ada kemungkinan dengan segala hormat kehadiran pihak lain dalam rumah tangga, itu masih samar-samar bagi saya. Tapi menjawab pertanyaan Mbak Sylvia, kebanyakan, saya bicara umum ya, kebanyakan dalam kasus-kasus di mana pada akhirnya secara getir istri menghabisi suami, penyebab utamanya adalah diistilahkan sebagai battered woman syndrome. Terjemahan bebasnya, sindroma perempuan yang teraniaya. Setelah sekian lama mengalami penderitaan lahir dan batin, perempuan ini harus menelan pil pahit, dia harus terus-menerus pasrah dengan kondisi tertekan. Sampai pada sebuah titik ketika ambang toleransi itu betul-betul sudah terlewati, mulai muncul seketika pemikiran untuk menghabisi suami. Persoalannya, apakah ini merupakan contoh kasus battered woman syndrome, sindroma perempuan teraniaya? Ada tanda tanya. Kenapa? Karena biasanya perempuan atau istri yang menghabisi pasangan dikarenakan battered woman syndrome melancarkan aksinya secara spontan. Tindakan menghabisi nyawa pasangan menggunakan peralatan seadanya yang bisa diraih dalam waktu seketika. Oh, jadi maksudnya sebetulnya tidak terencana, Spontan. ya. Sementara dalam kasus ini, berdasarkan informasi dari Humas Polda Sumut tadi, sepertinya ada unsur perencanaan. Apakah ini merupakan variasi lain dari sindroma perempuan teraniaya? Bahwa dia tidak seketika menghabisi pasangan, tapi membangun sebuah perencanaan untuk menghilangkan jejak dan seterusnya. Oke. Itu yang diinvestigasi. Oke, supaya kita bisa lebih clear soal motifnya, karena tadi Mas Reza mengatakan masih kurang jelas sebetulnya apa motif sesungguhnya. Pak Tatan sebetulnya tindakan spesifik apa yang dinilai oleh pelaku ZH ini sudah betul-betul kelewatan, tidak bisa ditolerir lagi, sehingga akhirnya memutuskan untuk merencanakan pembunuhan terhadap suaminya sendiri. Boleh dijawab nanti Pak Tatan, kami harus jeda sejenak. Prime Time akan kembali sesaat lagi.